salah yang berjalan. Karena pada saat yang berjalan dirimu yang dohir, tubuhmu, maka sesungguhnya kamu akan seperti kata Imam Ghazali adalah anjing yang membawa tulang. Maka tidak akan pernah ada fokus, tidak akan pernah ada khusyuk, tidak akan pernah akan merasakan kenikmatan ibadah apapun. Karena memang diri kita bagian yang dohir dibangun, susun dari susunan isi alam ini sendiri. Narun, hawaun, maun, turabun. Unsur api, saripati api, saripati angin, saripati air, saripati tanah. Maka sudah konsekuensinya. Dohir ini memang mencintai dunia ini. Maka itulah yang harus kita pahami tentang ini. Dan ini penting daripada melaksanakan ibadah sekalipun. Maka itulah awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Ini dasar alasannya. Ini asbabun nuzulnya. Atau kalau seandainya Quran. Ini asbabul wurudnya kalau ini hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Ibrahim, Assalamualaikum Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi. Bismillahi fi admi, bismillahi insyaallah la yashukru khairillallah. Bismillahi ma la yusukru su'a illallah, bismillahi masyaallah makana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Pagi hari ini Abah dari sebuah hotel di Zurich ya. Kita ada di Zurich pagi hari ini ya dah. Siap-siap. Zurich itu Switzerland, sahabat. Dan pagi hari ini kita adalah jam 5 pagi ya, waktu jam 5.30 waktu Zurich pagi, sahabat. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita diperjalankan sampai ke Zurich dari Indonesia, Abu Dhabi, Paris, Belgia, Belanda, Jerman. Kemarin ke Kolmar, bagian timur dari Paris ya. Menelusuri adalah jejak-jejak lama. Maka kita tidak melewati kota-kota besar, kita tidak berada di kota-kota besar. Tapi lebih kita banyak berada di pedesaan dan hari ini pun adalah di dekat Bandara Zurich, sahabat ya. Abah bisa melihat pesawat terparkir banyak Swiss Air ya di sini. Pada dasarnya adalah tetap untuk istiqomah walaupun berapa menit adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Tadi semua kelihatannya masih banyak sahabat-sahabat yang baru ketemu dengan channel Abah karena masih pertanyaannya masih sebenarnya sudah lama Abah bahas dan banyak dibahas, sahabat. Maaf ya sambil merokok. Karena dingin sekali di sini ya. Pagi ini mungkin sekitar 7 derajat Celcius pagi hari atau 5. Dan rencananya siang hari ini kita akan menuju tengah kota Switzerland. Dari Zurich akan menuju ke Mount Titlis, ke puncak gunung Titlis ya. Tapi menunggu sahabat-sahabat turun dari kamarnya masing-masing, Abah gunakan di bawah ini dan ini pun di luar ya. Di luar karena kalau di dalam itu adalah di sini adalah tidak diperbolehkan merokok. Dan ada satu grup yang sedang menggunakan waktunya untuk breakfast, untuk sarapan pagi. Pertanyaan sahabat-sahabat ya, Abah gabungkan saja yang hampir sama. Pertanyaannya adalah tentang kenapa kita harus menjaga hati hidup. Nah itu sebetulnya.
Dan ada juga yang bertanya, kenapa kita harus sadar? Kenapa kita harus membangun kesadaran? Ya. Jadi bahasanya sahabat kalau dulu baginda Nabi bersabdanya adalah, ataupun asal sahabat berkatanya adalah, awaludini ma'rifatullah. Sebetulnya tentang kesadaran. Gitu. Nah, ya. Bicara awaludini ma'rifatullah, awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni, itu tentang kesadaran. Tentang dirimu yang mana yang sadar. Dirimu yang dohirkah? Ataukah fitrah kita sebagai ruh yang ditiupkan Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena melakukan sofar di dalam kehidupan ini sahabat, jangan salah yang berjalan. Karena pada saat yang berjalan dirimu yang dohir, tubuhmu, maka sesungguhnya kamu akan seperti kata Imam Ghazali adalah anjing yang membawa tulang. Maka tidak akan pernah ada fokus, tidak akan pernah ada khusyuk, tidak akan pernah akan merasakan kenikmatan ibadah apapun. Karena memang diri kita bagian yang dohir dibangun, susun dari susunan isi alam ini sendiri. Narun, hawaun, maun, turabun. Unsur api, saripati api, saripati angin, saripati air, saripati tanah. Maka sudah konsekuensinya. Dohir ini memang mencintai dunia ini. Maka itulah yang harus kita pahami tentang ini, dan ini penting daripada melaksanakan ibadah sekalipun. Maka itulah awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Ini dasar alasannya. Ini asbabun nuzulnya, atau kalau seandainya Quran. Ini asbabul wurudnya, kalau ini hadis. Dari semua, ya. Karena kita ada dua bagian. Bagian yang ditiupkan, ada bagian yang diciptakan. Nah, kita harus kembali pada Allah itu adalah dengan bagian yang ditiupkan. Yang punya Allah sendiri. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Man arafullah fahuwallah. Tadi semua. Yang sudah punya janji dengan Allah adalah ruh kita. Fitrah. Itu sebagai fitrah. Maka ada bahasa Idul Fitri. Kembali pada fitrah. Fitrah kita adalah ruh yang tidak akan pernah mati. Itulah. Adapun di alam dunia ruh itu dikasih kantong. Atau fitrah kita adalah SIM card. Adalah milik provider. Tadi semua. Adapun casingnya adalah produk bumi. Di semua. Kamu bisa ganti kapanpun. Kamu boleh ganti. Nah, inilah tentang surga dan neraka sebenarnya hanya pemahaman yang belum sampai tentang fitrah dirimu adalah bagian yang mana. Yang berjanji pada Allah bagian yang mana. Terus yang melaksanakan ibadah bagian yang mana. Nah, ini persoalan tadi semua. Itulah kenapa hampir 80% adalah kalimat hikam sahabat tentang menyadarkan itu tadi semua. Jangan bersandar pada amal, bersandarlah pada yang nyuruh amal seolah-olah. Jangan bersandar pada waktu. Kamu adalah iman pada waktu, diatur ibadah oleh waktu, tapi tidak iman kepada sang pemilik waktu. Kamu ibadah kepada melakukan sholat, tapi tidak mengerti kepada yang menyuruh sholat. Kamu membaca firman-Nya, tapi tidak mengerti kepada yang berfirman. Padahal yang bisa membaca firman hanya yang dia yang berfirman. Yang mengerti isi Al-Quran, firman dia hanya dia. Pahami itu sahabat. Ya. Maka pertanyaan teman-teman tadi, kenapa hati harus dihidupkan? Kenapa jiwa harus dibersihkan? Karena jiwa kita sudah kotor. Itulah sebetulnya. Awalnya adalah ruh, kemudian di dalam Al-Quran, kalau di Injil, di Taurat, di suhuf pada Adam, suhuf pada Nuh, itu masih ruh, itu tidak disebut jiwa. Ruh ya ruh dari semua. Tapi pada saat Al-Quran, sahabat kita disebut jiwa oleh Allah. Nafsun tadi semua. Nafsun itu jiwa. Dan jiwa itu sebetulnya adalah ruh yang sudah pernah ada hidup terkontaminasi dengan jasad, dengan nafsu. Maka disinilah sesungguhnya Allah bicara tentang dua potensi tubuh ini. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kenapa hati ini harus hidup? Kenapa hati ini harus dihidupkan? Karena ada dua bagian. Yang satu sudah liqo dengan Allah dari awal. Bersyahadat dengan Allah dari awal. Bahkan diskusi dengan Allah dari awal. Bahkan dia milik Allah. Sawwaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhku, ruhmu. Itu paham itu. Ya. Itu Allah bicara pada SIM card. Sebelum si SIM card dimasukkan ke dalam HP.
dibaiat oleh Allah si ruh itu, dipastikan oleh Allah, alastu birabbikum, wahai SIM card, benarkah aku ini adalah Telkomsel? Nah, maka kamu sebagai SIM card utusan Telkomsel, masuklah kepada HP apa saja. Nah gitu. Mau Simen boleh, mau si Mamat boleh, si Odang boleh, si Sudin boleh, si Marni boleh, si Jubaidah boleh. Dan itu hanya caching kepada dirimu. Tapi kamu SIM card adalah milikku, bukan milik Jubaidah, bukan milik Mamat, bukan milik Odang, bukan milik Karim, bukan. Karim, Odang, Jubaidah, Mamat, Masitoh, itu hanya cangkang kepadamu. Apakah Sony Ericsson, apakah Siemens, apapun mereknya HP, wahai SIM card, itu hanya cangkangmu. Ingat, kamu milikku. Nafahtu fihi min ruhi. Dan kamu bukan casing itu. Kamu adalah SIM card yang kutiupkan pada dirimu. Ilustrasi ini sahabat memang tidak 100% seperti itu. Tetapi kurang lebih sebagian besar seperti itu. Dan tujuan Tuhan mendohirkan ayat kauniyah berupa HP sebetulnya itu tadi semua. Karena tiada satu perkara pun yang Allah wujudkan di dunia ini kecuali jalan untuk ketemu Dia. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah jalan, pintu. Sesungguhnya di penghujungnya, wa ana ila rabbikal muntaha, akulah di penghujung apapun yang kau lihat. Makanya walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Apapun yang kau lihat dengan mata dohirmu, semuanya adalah kullu syai'in halikun. Semuanya adalah binasa. Tadi semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Semuanya adalah fani. Semuanya. Maka kamu jangan salah fokus. Nah itulah sahabat. Maka yang harus terjaga adalah dirimu adalah bagian ruh itu. Maka disitulah nanti sahabat kamu harus seliko dengan Allah secara dohir. Maka karena Allah itu awal, akhir, dohir, batin. Berarti harus seliko dengan Allah yang pertama dohir. Pada apa? Pada fisikmu, pada badanmu, pada casingnya HP. Karena kalau enggak liko dengan bagian yang dohirnya, maka kamu tidak akan liko dengan Dia. Ini yang harus jadi persoalan. Karena tubuh kita la hijabaka illa biwujudika. Tiada yang penghalang bagi dirimu kecuali itu casing HP itu, penghalang pada dirimu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Bagaimana wahai SIM card, wahai ruh, kau akan kembali kepadaku selama kau adalah manusia jasad. Tadi semua. Nah inilah, dan kebetulan di situ sahabat. Maka itulah dari awal Dia suruh kita mengawinkan dohir dan batin. SIM card dan HP harus sejalan. Harus punya tujuan yang sama, adalah inna lillah, semuanya milik Allah. Dan segalanya milik Allah adalah wa inna ilahi roji'un, harus dikembalikan pada Allah pada saat kita terlahir di dunia ini. Bukan mati kembali itu. Karena banyak orang mati tidak bisa kembali. Mayoritas orang mati, bahkan Abah saksikan lebih 90% tidak bisa balik. Inilah yang kenapa Abah saya itu buka semuanya. Karena kalau tidak dibuka, manusia tidak paham siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa Robnya, siapa jin, siapa setan, siapa iblis, siapa malaikat. Dia tidak tahu, hanya tahu nama, tapi tidak tahu kepada yang punya nama. Man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Nah inilah sahabat. Maka yang pertama untuk liko adalah kan dia adalah hakikatnya wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Maka yang pertama pada saat likokan dirimu yang zahir, wujudmu, jasadmu. Karena disitulah ada syariat. Jadi syariat itu adalah engkau mengembalikan, engkau liko sebenar-benarnya diri dohirmu adalah syariat. Gitu. Ingat, pahami sahabat. Diri dohirmu adalah syariat. Bagaimana syariatnya? Nah disinilah. Karena kebodohan manusia. Manusia adalah memutlakkan syariat. Dan akhirnya memutlakkan torikot. Torikot itu sebanyak jumlah makhluk yang bernafas. Masing-masing punya torik, sahabat. Syariat adalah kendaraan, torikot adalah jalannya. Hakikat adalah tujuannya ma'rifat. Sampailah liko engkau kembali. Roji'una. Dikembalikan kepadanya. Dan itu hanya terjadi setelah engkau ada summa yumitukum, barulah ada summa yuhyikum, barulah summa ilahi turja'un. Kembali lagi SIM card kepada providernya. Kesadaran si SIM card adalah kesadaran provider, bukan kesadaran si casing.
bukan kesadaran si HP, bukan kesadaran si Mamad, bukan kesadaran si Jubaidah, karena itu hanyalah casing. Maka ada hubungan antara itu dua-duanya, sahabat. Dari awal Allah sudah menyuruh kita, wa idqulna ya adamuskun anta wa zawj, pasangan. Yang juga Allah berfirman di ayat lain, sesungguhnya langit dan bumi tadinya adalah berpisah. Kemudian inilah kehidupan ini yang membuat manusia adalah terlunta-lunta karena tidak memahami dualitas yang ada. Jangankan kalian semua, Musa selama masih berada pada lembah Muqaddas Tuah. Mana lembah Muqaddas Tuah? Ya tubuhnya itu. Selama masih ada di dalam, dia berada pada dua terompah dari tubuh yang memiliki dualitas, dua mata, dua alis, dua telinga, dua lubang hidung, dua tangan, dua kaki, dua belah dada, dua paru-paru, dua ginjal. Maka kesadaranmu tidak akan sampai ke situ, sahabat. Maka kesadaranmu tidak akan sampai kesempurnaan. Maka ibadahmu adalah sia-sia, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Hanyalah kesia-siaan. Kenapa? Karena kata Allah, minan nasi may ya'budullah ala harfin. Karena dia menyembah Tuhannya lewat pinggir itu. Yang sebenarnya musuh seolah-olah. Kau wujud, aku wujud, kau musuh bagiku. Kau hidup, yang tubuh itu yang hidup, dan aku maha hidup, kau musuh bagiku. Sahabat. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka perjumpaan pertama dengan syariat liko secara dohir. Bagaimana liko secara dohir? Panakan yang dohir. A'yan horaziyah, sifat Adam. Tadi kata Abah kita. Karena hanyalah satu titik yang memiliki nilai sebagai nur insan. Nur Muhammad, Nurullah. Nurullah nyata pada Nur Muhammad. Nur Muhammad nyata pada Nur Insan. Dan Nur Insan nyata pada jasadnya yang bergerak semuanya. Ini yang harus dipahami jauh sebelum kamu kaji kitab apapun. Ini yang harus kamu pahami jauh sebelum kamu menyembah apapun. Inilah kenapa awaludini itu awal agama. Kalau tidak begitu tidak ada agama. Maka oleh itulah baginda Nabi bersabda, agama itu orang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Dan inilah akal dibagilah oleh ulama. Imam Ghazali membaginya adalah 3 akal setidaknya. Kemudian Ibnu Arabi membaginya 5 akal. Al-Farabi membaginya 10 akal. Akal yang awal sampai adalah akal aktif yang kamu gunakan di dalam kehidupan ini. Karena tanpa akal yang aktif yang kamu gunakan di kehidupan ini, maka kamu pasti akan banyak salah dalam menyembah, dalam ibadah, dalam saum, dalam syahadat, dalam zakat. Dan ujungnya walaupun ribuan kali kamu pergi ke sebuah negara yang disebut dengan adalah Mekah, tetap saja kamu tidak pernah menjadi haji, sahabat. Karena inilah yang harus dipahami oleh dirimu adalah ada 4 bagian lapis dari dirimu itu. Liko yang awal, dohir. Adalah bagaimana kau fanakan bagi yang dohir dengan syariat. Bagaimana? Lihatlah. Apapun yang kamu digerakkan oleh tubuhmu, oleh saudaramu, siapapun dia, bangsa apapun, suku apapun, agama apapun, benda apapun, jangan pernah sedikit pun, satu noda pun yang bukan fiilnya. Kepegang satu. Berarti kamu sudah liko secara dohir. Melihat segala yang bergerak, melihat segala yang diam, segala yang bersifat, yang mentajalikan tajaliyat ta'ayunat dari sifat dia, maka sesungguhnya kau sudah liko secara dohir dengan syariat. Pada tubuhmu jelaslah nyata. Pada gerakmu, pada diammu, pada sholatmu, pada puasamu, pada ke kantormu, ke sawahmu, ke kebunmu, kau saksikan itu dalam jiwamu yang paling dalam. Wahdaniyah fil af'al. Itulah liko secara dohir. Karena tanpa liko dohir, kamu tidak akan masuk pada liko yang 3 lagi yang ke dalam batin. Karena di awal sudah terjebak dengan liko terhalang. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang dirimu dengan diriku kecuali wujudmu sendiri. Semakin tebal, semakin dalamlah, semakin jauhlah kamu dengan diriku. Nah, liko yang kedua, sahabat, setelah liko secara syariat, maka berarti kalau begitu, kalau sudah menyaksikan syariat itu fi'il Allah, maka itulah kenapa di dalam sholat itu harus ada tubadil. Karena kalau tidak tubadil, tidak sah sholatnya.
Bagaimana sampai pada tubadil? Harus ada qasad, ta'arud, ta'in, ihram. Tutup diri yang zahir supaya mi'raj, sampailah diri yang batin dari semua. Barulah kamu akan munajat menyaksikan Allah dan Muhammad saling bersaksi. Zat dan sifat saling bersaksi dari semua. Dan kita tubuh ini karena dari awal sudah ridho melepaskan, menafikan, maka ikut di bawah menyaksikan. Yang nantinya di penghujungnya adalah ikut menikmati surga. Di mana? Di sini. Jannatul ma'wa pada tubuh. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuad. Jannatul qurbah pada syirmu. Maka pada saat kau berjalan, pada saat kau makan, pada saat kau berjalan, sebenarnya kau sedang menikmati 4 lapis surga. Asal surga yang awal, Jannatul ma'wa dengan tubuhmu itu, kau sudah nafikan, sahabat. Nah itu. Karena kalau yang hidup diri dohirmu, matilah diri batinmu. Inilah yang harus difahami oleh kalian semua di dalam perjalanan menuju Allah dari semua. Nah, liko yang kedua ini adalah liko pada asma, pada hati. Maka kamu harus memiliki keyakinan bahwa semua nama ini tadi, kalau tadi afal, kamu liko secara dohir dengan afalnya, dengan menyaksikan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan semuanya dan apa-apa yang mereka lakukan. Barulah sekarang masuk bahwa segalanya itu liko secara dohir itu datang dari liko secara asma, hati. Ada yang menggerakkan. Nah disinilah qalbul mu'min baitullah. Ini menjadikan nanti muharik. Ini menjadikan rumah. Inilah rumah sejati. Di situ ada bintang, kaukabun, duriyun, ada permata. Yuqadu min syajatin mubarakah, ada pohon sajarah mubarakah. Nah inilah yang nanti akan menimbulkan kebahagiaan pada dirimu pada saat pohon itu berbuah. Tadi semua. Ya. Tetapi syaratnya pohon itu berbuah harus hidup. Dan syaratnya hidup itu harus dihidupkan. Maka itulah Nabi Muhammad dihidupkan oleh Jibril. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hidupkanlah dadanya. Nabi Adam dihidupkan. Fatalaqqa Adam kalimatu Rabbi. Adam dihidupkan. Dibelah dadanya. Tadi semua, maka mengertilah semua nama. Nah inilah nama. Jangan terjebak pada nama. Jangan kamu menyembah fiilnya pada dohirmu. Tadi likosat dohir. Maka hilangkan diri dohir supaya kamu nggak menyembah fiilnya. Masuklah kepada asma. Jangan menyembah dia namanya. Karena dia yang punya nama itu adalah ada. Setiap benda punya nama. Tadi semua. Tapi ingat. Seluruh nama pada lapisan kedua itu harus dikembalikan. Maka itulah bismi, bukan bi asma. Ya, walaupun ada asmaul husna, bismi. Makanya kenapa baginda Nabi dalam menyuruh kita thalabul ilmi, ya, bukan ulum semua. Yang pertama yang harus kamu cari adalah thalabah. Tadi bukan ulum tapi adalah ilma mufrad. Adalah ilmu tauhid yang pertama. Dihidupkan. Tauhidlah. Maka Imam Ghazali dalam bab ilmu, dalam bab ihya mengatakan ilmu itu sebetulnya satu saja. Adalah ilmu tauhid. Adapun yang lain nanti adalah akibat setelah kamu iman. Mentauhidkan Tuhan. Barulah mengerti. La yamassuhu ilal mutahharun. Bagaimana mensucikan diri zahir. Mensucikan tubuh. Mensucikan hati. Mensucikan. Karena selama kamu tidak sucikan. Artinya nafikan. Tauhidkan, bebaskan dari syirik, maka tidak ada liko dengan dia. Tidak ada liko dengan dia di sini, maka tidak ada liko dia di sana. Man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabila, sahabat. Ya. Nah inilah yang barangkali pagi Abah dari Switzerland, pagi dari Zurich, ya, dari depan hotel, karena semua di dalam itu penuh sama yang sarapan, ya. Dan kelihatannya rombongannya dari Rusia. Jadi Abah tidak mau mengganggu mereka dengan berbicara di ruangan makan bersama dengan mereka. Ya, menghargai mereka, biarkan mereka makan, sarapan semua. Ya. Liko secara asma berarti kamu sudah harus meyakini tiada punya nama. Itulah, semua nama adalah bermuara pada namanya. Semua af'al bermuara pada af'alnya. Itulah kenapa dalam kitab Zubad, dalam kitab Dasuk Al-Barohin, dalam kitab Tijan Ad-Darori, dalam kitab Kifayatul Awam, dalam Al-Luma, dalam berbagai kitab-kitab tauhid yang lain,
Dan demikian pula adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, kemudian dan lainlah sebagai kitab. Sesungguhnya adalah kita harus mengerti tentang wahdaniyat fil afal pada tubuhmu, ada liko syadzohir, wahdaniyat fil asma pada hatimu, liko secara asma, tapi tidak boleh menyembah yang dohir, tidak boleh menyembah pada fiilnya, tidak boleh menyembah asmanya, masuk lagi ke dalam. Karena hati berarti yang pertama secara syariat, yang kedua secara thariqat. Itulah maka kenapa tubuh kita dibagi 4 bagian. Syariat pada tubuhmu, thariqat pada hatimu, hakikat pada fuadmu, pada jiwamu, dan ma'rifat pada syirmu. Itulah alam, 4 alam, mulki, malakut, jabarut, lahut pada dirimu. Hakikatnya satu. Nurullah nyata pada Nur Muhammad, pada titik yang sama, pada kopiko. Di situ manis, di situ gula, di situ kopiko. Gitu. Jangan sampai yang sholat si kopiko. Ya, inilah, jangan sampai yang bersahadat si kopiko. Karena si kopiko itu adalah tidak akan bisa bersahadat. Yang boleh bersahadat adalah gula dan manis yang ada pada kopiko. Nur insan, Nur Muhammad dan Nurullah. Nur insan di bawah ikut menyaksikan. Nur insan di bawah. Itulah subhanalladzi asra bi'abdihi itu. Kalau sudah sampai di situ kamu, siapapun kamu akan dijalankan. Bukan jalan sendiri, bukan syara dari semua. Dari semua. Ya sahabat, inilah hal-hal yang harus dipahami dengan dasar di dalam Al-Quran kepada kita. Supaya kita bisa berjalan dari semua. Nah, syamrohnya. Karena tadi di dalam dadamu ada kaukabun. Ada bintang. Ada duriyun, ada permata. Ada ada syajaratin mubarakah. Nah, hari ini Abah sedang menikmati syajaratin mubarakah. Dicukupkan rizki, dicukupkan tenangan, semua dijalankan. Disiapkan hotelnya, disiapkan tiketnya, disiapkan bisnya, disiapkan. Karena pada titik tertentu dia akan berkata pada dirimu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah. Kalau baginda Nabi subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Syaratnya lailan. Lailan itu isim nakirah. Sesaat nahan napas itulah lailan. Lail itu malam, lambang mati, kegelapan. Dan seluruh kehidupan ini adalah al-kaunu kulluhum zulmatun, adalah kematian. Ada semua. Tiada satupun gerak wayang yang bukan gerak dalang. Tiada satupun sifat wayang yang bukan sifat dalang. Tapi si wayang tidak boleh mengklaim sifat dalang menjadi sifat dirinya. Wujud sifat dalang, kembalikan. Ilmu sifat dirinya, kembalikan. Hidup sifat dirinya, kembalikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqillallah. Inilah sahabat, saliko secara dohir dan dengan tubuhmu, biarkan dia yang bersyariat, masuklah ke dalam hati, biarkan dia yang bertorikot. Sekarang masuklah pada jiwa, ruh, yang menggerakkan hati untuk menggerakkan tubuh pada hakikat. Maka selalu dikatakan syariat untuk membenahi diri, tubuh ini. Torikot untuk mengenali diri. Hakikat untuk berserah diri. Ma'rifat untuk kenal siapa sejatinya diri. Orang syariat menyembah kekosongan. Orang torikot sudah bisa menyembah namanya. Orang torikot baru menyembah namanya. Orang hakikat sudah mengerti kepada siapa yang dia disembah. Orang ma'rifat sudah tidak lagi kata sembah menyembah. Karena dia man arafullah ala lisanahu. Setelah dia liko dengan Allah, hilanglah dia. Tiada hulul, tiada itihad, tiada pengakuan. Semuanya sudah wahdaniyat bil afal, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil sifat, wahdaniyat bil zat. Maka setelah kau liko secara dohir, masuklah riko secara hati, asma. Riko sedohir, af'al. Riko secara asma, hati. Riko secara adalah sifat. Masuklah ke sifatnya. Ruhlah yang memiliki hidup. Ruh pada saat di mata basor namanya. Ruh pada saat di telinga sama namanya.
Ruh pada saat di mulut kalam namanya. Ruh pada saat di tangan kaki adalah kudrat irodat namanya. Ruh pada saat dimengerti iman namanya. Ruh pada saat punya keinginan nafsu namanya. Ruh pada saat punya keinginan baik, nafsu mutmainah namanya. Nafsu pada keinginannya buruk, amarah namanya. Hanya ruh, sahabat. Kalau sudah di situ kamu sudah siap-siap masuk liko sebenarnya pada syir. Ada memandang dia wujuhu yauma idzin nadhirah. Dohirmu asik di alam ini menikmati jannatul ma'wa. Hatimu asik menikmati jannatul naim pada hatimu. Fuadmu asik menikmati jannatul firdaus. Dan sirmu terus asik. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Memandang dia pada segala apa yang nampak pada jalan kamal kohar dan kamalnya dan semua. Maka Abah kemarin bilang salah satu nasihat Abah ke jemaah di sini adalah seindah apapun negeri yang kau tuju, jangan kau tertipu. Kalau segala yang nampak indah pada makhluk berupa pada wanita, pada laki-laki, pada benda, pada gunung, pada apa, lihatlah. Yang itu baru cermin. Tetapi yang bercerminlah yang paling indah. Dialah Allah. Kalau kau sudah wujuhu yauma idzin nadhirah, dunia ini seindah apapun menjadi abu-abu, menjadi hitam. Itulah baginda Nabi bersabda pada saat kelingking bidadari dimasukkan ke bumi ini, padamlah dunia ini. Betul, sahabat. Pantas Allah akan memberikan siapapun orang kalau sudah sampai di situ, ya. Karena pada dasarnya kalau sudah di situ kamu, dunia ini tidak membahayakan pada dirimu. Dunia ini sudah aman pada dirimu. Jangan salah mengartikan bahwa ad-dunya sidul mu'minin wa jannatul kafirin. Ini ada orang salah juga, koplok mengartikan ini. Maksudnya selama kamu ada diri yang dohir, adalah neraka lah semuanya. Karena segalanya adalah tertutup, kafir lah semuanya. Maka segala yang dohir pada dirimu, di luar dirimu adalah, itulah ad-dunya sidul mu'minin. Dari semua. Siapa mukmin? Ruhmu itu. Maka kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Ruhmu lah yang disebut al-mu'min itu. Dan siapa al-mu'min? Maka al-mu'min miratul mu'min. Ruh yang sadar. Saling bertatapan adalah munajat. Sifat munajat adalah dengan zat. Dan semua. Itulah sahabat sesungguhnya. Karena hanya dialah yang selalu terus memandang. Bagi ruh sudah hanya Allah, 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 Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min dzaril fana. As-salat mi'rajul mu'minin. Segala hidupnya, geraknya, duduknya, melihatnya, mendengarnya. Tadi dia sudah dikil kullu jasad, pada bulunya, pada kulitnya, pada dagingnya, pada tulangnya, pada darahnya, pada sumsumnya. 7 lapis bumi sudah berzikir. Dan 7 latifah latoib, latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul ruhi, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Sudah berzikir. Itulah zikir kul jasad pada bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum. Tubuhnya sudah diliputi dengan nur jamal Allah. Segalanya. Yang dilihatnya hanya Allah. Afal Allah. Sifat Allah. Segalanya. Maka Abah sedang melatih sahabat-sahabat semua di sini. Jangan salah melihat. Maka itulah segala yang nampak kelihatan dohir ini adalah jebakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dari semua. Bagaimana kau terjebak pada bayangan yang ada di cermin. Sementara kau tidak mampu melihat yang bercermin. Dari semua. Ya. Indah itu yang bercermin. Bukan bayangan di cermin. Dan keindahan di dunia ini adalah keindahan cermin, sahabat, ya. Hadis ya. Maka disitulah jangan sampai tubuh ini menjadi penghalang untuk menyaksikan Allah dari semua, ya. Itulah maksud ad-dunya sidul mu'minin. Dunia, tubuhmu adalah penjara kepada ruh, sahabat, ya. Nah, itu saja yang harus dipahami oleh kita semua, adalah bagaimana kita memahaminya semua. Dan akhirnya likolah secara sir. Maka di situ tidak lagi pengakuan. Hilanglah pengakuan. Hilang pengakuan sebagai guru. Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada semuanya. Apalagi ngaku Allah. Bagaimana kau mengaku Allah kalau kau tidak ada?
orang yang mengaku Allah itu masih ada. Nah, itu. Sahabat, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus dihidupkan? Karena dia itu zat yang maha hidup. Dan hidup satu, nampaklah pada segala yang hidup, sahabat. Terima kasih dari Zuri. Ini ada teman-teman Rusia udah pada turun, dia mau melanjutkan perjalanan dari semua. Dan Abah pun mau sarapan, ya, karena sudah terasa dingin. Yang penting dari manapun, jangan lihat yang bicaranya. Karena yang kelihatan ini hanyalah songok daging dan tulang yang tidak punya daya kekuatan. Seumpama radio butut yang sedang bunyi, jangan kamu kira yang bunyi itu radio. Bukan juga adalah kabel yang tersambung ke radio. Bukan juga mikrofon. Bukan juga bibir. Tapi yang bicara adalah kalam dari semua. Ya. Maka setelah engkau menyaksikan Allah pada segala apa yang diam dan bergerak, maka engkau akan menyaksikan kalamnya pada segala ucapan, pada segala bunyi, baik pada manusia maupun pada makhluk, pada burung, pada anjing, pada apapun. Tiada yang bersuara, tiada kalam, sahabat. Ya, pahami semuanya. Maka kau akan zikir dengan penglihatan matamu, kau akan zikir dengan pendengaran, zikir dengan mulutmu. Maka bunyi apapun yang didengar oleh telingamu adalah dialah. Apapun yang kau lihat, dialah. Apa yang kau rasakan, dialah. Apapun yang kau bisa pegang dan tidak pegang, dialah. Maka hilanglah. Maka dialah yang sedang menikmati. Abah saya itu hanya diajak untuk menikmati dari semua. Dia dan kekasihnya, zat dan sifat yang sedang menikmati. Dan sedang saling menyaksikan. Dan Abah saya itu ikut dibawa menyaksikan semuanya. Terima kasih, sehat semua. Tadi adalah selalulah kita. Karena dia itu ada pada saat kamu tiada. Dan dia itu ada di hatimu pada saat kau bersihkan hatimu. Maka disitulah hidupkan hatimu. Karena itulah Quran ingatkan manusia tentang kematian, tentang mabuk, tentang buta. Fainnaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Buta mata hati. Dan juga Allah mengingatkan adalah wala taqrabus shalat wa antum sukara. Jangan salat kalau kamu mabuk. Nah, itu besar. Dan jika di masjidku pada saat inilah masjidnya. Pada saat kamu adalah sedang junub. Junub dengan apa? Dengan tubuh yang tidak bisa disucikan dengan samudra, 7 samudra. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.